give me life, and that's why night after night I'll be fucking you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Ahmad Haikal, perwakilan dari kelas 11 Kimia Analisis, mendukung sepenuhnya kegiatan uji kinerja yang dilaksanakan oleh Bapak Idris. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini Rabu 16 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja di instansi tempat saya mengajar, yaitu SMK Negeri 1 Cikampek, dengan sasaran peserta didik kelas 11 jurusan Kimia Analis dengan tema teks berita dan subtema menyajikan berita yang inovasi dan menghibur. Assalamualaikum. Gimana kabar kalian semua? Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan KM dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah berdoa bersama-sama. Selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Adelia Okta Ramadhani, Anggi Nursifa, Askia Rahmadina, Azahra Putri Maharani, Bella Puspita Khotimah, Pasca, Fahrul. Baik anak-anakku sekalian, masih ingat minggu lalu materinya tentang apa? Tentang apa? Ada yang masih ingat apa itu teks argumentasi? Coba Luciana. Teks argumentasi adalah teks yang diberikan oleh opini dan pendapat yang diberikan oleh fakta dan data. Baik, berikan tepuk tangan untuk Luciana. Nah, anak-anakku sekalian, kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang teks berita. Kali ini kita akan membahas tentang teks berita. Berita yang seperti apa? Yaitu berita yang ini nih. Berita apa ini? Berita yang masih hangat, yang baru. Tapi menghibur. Menghibur itu seperti apa? Beritanya menarik. Nah, nanti sebelum kita masuk ke materi lebih jauh, kalian akan disuguhkan dengan pertanyaan ini terlebih dahulu. Yang pertama, berita apa saja yang pernah Anda temukan dan sedang terjadi dalam 1 minggu ini? Ada yang tahu kira-kira? Baik, silakan Jakia. Jambore dunia. Ada lagi yang lain? Sam, kamu pernah melihat berita apa, Sam? Oh iya, Pak, ada Pak. Ivan Seventeen selamat dari kebakaran di hotel, Pak. Hotel mana, Sam? Nggak tahu, Pak. Oh iya iya. Ada yang tahu? Enggak ada. Oh ya sudah, baik. Berarti tadi sudah banyak berita yang kalian dapatkan ya. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Dari banyaknya informasi tersebut, berita mana sajakah yang layak Anda perhatikan dan mana yang harus Anda abaikan? Kira-kira kalau berhubungan dengan berita tentang pendidikan, yang mana yang harus kita perhatikan? Jambore dunia tadi ya. Jambore dunia berarti dihadiri oleh siapa aja? Seluruh dunia. Baik. Berita mana sajakah yang perlu kita perhatikan dan mana yang harus kita abaikan? Coba dari tadi berita tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Jambore dunia yang harus kita perhatikan. Ya karena itu bisa memotivasi kita
kita gitu kan, perwakilan Indonesia tuh ngirim ke Korea Selatan buat mewakili pramuka Indonesia. Jadi kita juga harus bisa kayak itu lomba ke luar negeri. Bagus, tepuk tangan dong untuk kita. Dari mana sajakah berita-berita aktual, berita-berita tadi terbaru yang kita dapatkan, Anda dapatkan? Kemudian mana sajakah yang layak menjadi acuan untuk menemukan berita terpercaya? Kalian menemukan berita-berita tersebut yang tadi itu dari mana? YouTube, IG, kemudian Twitter. Coba satu-satu. Telegram, TikTok, Google. Dari mana lagi? Punya TV nggak? Detik6.com. Wah, ternyata kalian hobi nonton berita. Siapa di sini yang hobi nonton berita? Oh, terutama berita apa? Gosip-gosip terhangat. Anak-anakku sekalian, kalian bawa HP? Siapa yang tidak punya HP, tunjuk tangan. Oh, punya semua ya. Baik, coba keluarkan handphonenya. Kemudian Bapak akan kirim link Google Form. Silahkan kerjakan soal yang ada di Google Form. Sudah dibuka semuanya? Baik, silahkan dikerjakan. Gimana? Ada kesulitan nggak? Pernah menemukan berita? Berita apa yang paling kamu nanti-nantikan? Ada yang hobi sepak bola? Ada ya. Siapa idola kalian? Oh. Nah, itu adalah berita-berita yang kadang sering update setiap harinya. Ya, Bapak juga sering melihat itu. Kalau yang perempuan, kira-kira berita apa yang paling kalian nanti-nantikan? Upin Ipin, kemudian K-pop, sinema, banyak ya. Kalau ini kira-kira berita apa yang kalian nantikan? Cipung. Oh, Cipung. Oh, iya. Sudah selesai semuanya? Sudah, baik. Siapa yang belum? Tunjuk tangan. Belum? Oh iya, silakan. Kita berikan waktu 1 menit lagi. Sudah selesai semuanya? Baik, untuk menyegarkan dan mengembalikan semangat kita kembali, kita akan games dulu. Gimana? Senang nggak games? Oke, baik. Kalau begitu silakan coba berdiri semuanya. Berdiri. Sudah berdiri, baik. Relax dulu, relax. Gamesnya yaitu tentang berhitung. Berhitungnya hanya 1 sampai 8. Sekarang kita akan coba dulu. Ayo semuanya, tangannya diangkat dan suaranya keras ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4. 4. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, silakan duduk lagi. Baik, anak-anakku sekalian, kita tadi sudah melakukan pemanasan atau ice breaking ya. Semuanya sudah segar. Gimana, segar semuanya? Baik. Sampai sini ada pertanyaan berkenaan dengan tadi yang sudah kita bahas? Silakan. Silakan, Lucy. Tadi kan teman-teman sudah menyebutkan banyak-banyak berita ya, mulai dari Indonesia maupun dunia gitu ya. Jadi cara kita untuk menentukan berita itu aktual atau enggak itu bagaimana caranya? Jadi bagaimana cara menentukan atau kita percaya bahwa berita itu faktual atau tidaknya, begitu. Ada yang bisa jawab? Silakan. Pasca, bisa? Gimana Pasca? Coba Pasca. Mungkin untuk mencari apakah berita itu faktual atau tidak, kita bisa mencari jika memungkinkan kita bisa ke lapangan langsung untuk mengecek apakah itu benar. Satu ke lapangan. Jika tidak memungkinkan, kita mencari dari sumber lain ataupun dari buku. Gitu, Pak. Contohnya seperti apa? Berita apa nih? Contohnya?
Ya, pasca kan mencari berita itu pastikan nih berita ini faktual atau tidaknya. Akhirnya terjun ke lapangan. Ya. Nah, pasca pernah menemukan atau melakukan hal itu tidak? Pernah. Pernah. Oh, baik. Tepuk tangan dulu dong. Baik, itulah tadi. Jadi bagaimana caranya menentukan bahwa berita itu fakta atau tidak. Tadi sudah disampaikan oleh pasca. Kalau kita tidak yakin, coba terjun ke lapangan. Kalau memang tidak memungkinkan, cari sumber-sumber yang lain. Biar kita tahu bahwa berita yang kita saksikan itu bersifat fakta atau hanya hoax gitu ya. Apalagi sekarang kan banyak berita-berita yang hoax atau berita-berita yang tidak benar. Baik, ini berikutnya anak-anakku sekalian. Manfaat dari berita. Apa? Satu, mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Karena pembahasan kita nanti tentang teks berita, yaitu menyajikan berita yang inovatif dan menghibur. Betul. Kemudian ini yang kedua, manfaat yang kedua, memperluas wawasan dan ada yang tahu maksudnya ini memperluas wawasan dan memperoleh informasi baru. Coba silakan. Jadi kan kalau kita nggak baca berita, kita tahu cuma hal-hal yang baca. Betul. Kalau kita baca berita kayak hal yang belum kita ketahui sebelumnya, jadi kita tahu. Betul. Karena membaca kita akan semakin merasa bahwa diri kita itu ternyata tidak ada apa-apanya. Karena semakin kita banyak membaca, ternyata semakin banyak yang kita tidak ketahui. Makanya inilah pentingnya dari teks berita. Baik, anak-anakku sekalian. Selanjutnya. Apa sih Pak nanti hal yang akan dicapai setelah pembelajaran teks berita? Coba Bapak. Baik, ini adalah capaian pembelajaran yang harus kalian dapatkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, yaitu tentang teks berita. Apa saja ini? Peserta didik harus mampu satu, menulis gagasan, ide kalian. Kemudian pikiran, pandangan, pengetahuan, metakognisi untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Kemudian ini sampailah kita pada tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran kita. Satu, coba Bapak minta satu orang membacakan. Anggi. Peserta didik mampu membaca sebuah berita dan mengidentifikasikan informasi yang aktual dan akurat dari sumber berita. Baik, berita. Kemudian berikutnya, coba Luciana. Nah, nanti kalian setelah pembelajaran ini akan ada struktur teks berita. Di dalam teks argumentasi pun kita sudah belajar tentang struktur teks berita. Semua jenis teks, pembelajaran jenis teks ada apanya? Ada strukturnya. Tujuan dari struktur itu untuk apa? Untuk memudahkan siapa? Memudahkan penulis. Kemudian ya, untuk memudahkan penulis, memudahkan pembaca memahami tulisan kita. Kemudian berikutnya. Apa ini? Mampu memproduksi dan membawakan sebuah berita melalui audio maupun audiovisual. Jadi nanti kalian akan membuat vlog, membuat video. Nanti kamu sekarang sudah menemukan teks berita apa nih? Nanti di berikutnya. Ya, ini akan dikerjakan secara berkelompok. Baik, berikutnya anak-anakku sekalian. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang teks berita, kita saksikan dulu nih video yang ada di YouTube berikut. Anak-anakku sekalian, kita perhatikan informasi yang disampaikan di berita ini. Perhatikan semuanya. Cantik, mungil, putri manja, ibunya. Potongan dari lagu Bandung Selatan di Malang tersebut seperti menjadikan kemampuan mereka menjadi selatan seperti ini. Tentu saja kita perlu
tenggang menjadi salah satu dari tersebut sekali. Situ Patenggang atau Situ Patenggang adalah sebuah danau yang berada di daerah Ciwidey. Terletak di ketinggian 1.600 meter. Banyak jalur alternatif yang dapat dilalui di Situ Patenggang, baik itu dari Jakarta ataupun dari Bandung. Jarak tempuh antara pusat kota Bandung pada titik nol di daerah Kartika. Anak-anakku sekalian, kita tadi sudah menyaksikan sebuah tayangan video melalui YouTube berbasis virtual reality atau VR. Nah, sekarang ada pertanyaan nih untuk kalian. Apakah Anda tahu tempat tersebut dan apakah Anda pernah mengunjunginya? Tahu tempat tersebut? Ya, sebagai warga Jawa Barat tentunya tahu. Pernah berkunjung? Nah, nanti coba berkunjung, liburan ya, sekali-kali liburan. Jalan-jalan biar tidak stres gitu. Aku stres nih, jalan-jalan gitu ya. Kemudian berikutnya, apakah cara penyampaian berita pada video tersebut mudah kalian pahami? Mudah. Jadi enak ya. Jadi kalian mampu memahaminya. Kemudian berikutnya nih, informasi apa saja yang Anda dapatkan dari tayangan video tersebut? Informasi apa saja? Tentang Situ Patenggang, tentang siapa? Apalagi yang kamu dapatkan? Keindahan alam ya. Kemudian tentang apa lagi yang kamu dapatkan tadi? Indah. Baik, pasti itu indah ya. Dingin nggak kira-kira? Dingin. Iya, tentunya dingin ya. Itu luar biasa. Baik, anak-anakku sekalian. Jadi tadi kita sudah menyaksikan sebuah tayangan video. Kemudian berikutnya ini kita lihat. Nah, apa itu berita? Ini. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita mengenai kejadian. Nah, hangat itu hangat yang seperti apa? Baru, betul. Jadi hangat itu bukan hangatnya kopi, bukan hangatnya suasana, bukan. Tapi masih baru gitu ya. Jadi kalian nanti membuat sebuah berita, itu beritanya harus masih hangat. Jadi masih terbaru. Biar apa? Biar orang tertarik, betul. Kalau kamu membuat beritanya udah lama, orang nggak akan mau tuh ya membaca berita kalian. Kemudian apa lagi? Nah, jadi kamu kalau membuat berita tidak boleh dimenambah-nambah. Yang kalau memang terjadinya seperti ya sampaikan apa adanya, itu ya. Kemudian berikutnya anak-anakku sekalian kita lihat. Ada struktur teks berita. Yang pertama. Jadi di dalam teks berita ternyata sama seperti kita. Ada bagian kepala, kemudian ada bagian, kemudian ada bagian kaki. Sama dengan teks berita pun. Tujuannya biar apa? Tujuannya kira-kira kalau menurut kalian. Nah, dilihat ini kepala berita itu apa? Betul, biar tersusun. Apa itu kepala berita? Nah, yang paling penting. Jadi yang paling penting kalau di dalam teks berita itu harus disampaikan lebih awal. Kemudian kita lihat lagi berikutnya. Ada leher berita. Leher berita itu yang seperti apa? Kita lihat. Nah, coba satu orang. Bapak minta satu orang. Coba Piros. Leher berita merupakan kelanjutan dari kepala berita. Tujuan berita dikembangkan luas. Leher berita menjadi jembatan dari gagasan pokok pada kepala berita dengan bagian tubuh maupun kaki berita. Baik, itulah bagian dari leher berita. Jadi nanti kamu harus buat nih, ketika membuat teks berita harus ada strukturnya. Jadi biar memahami para pembaca. Kemudian berikutnya kita lihat, ada bagian apa ini? Tubuh berita. Apa itu tubuh berita? Coba satu orang minta Bapak. Coba Rizka. Baik, yang terakhir kita lihat. Apa yang terakhir?
Kaki berita. Berisi tentang apa? Simpulan. Jadi total keseluruhan struktur teks berita ada berapa? Ada berapa? 4. 1, 2. Bagian terakhir berita. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham? Baik, selanjutnya inilah. Nah, Bapak akan memberikan kalian lembaran teks, ya, contoh teks berita. Jadi nanti tolong perhatikan, ya, tolong diperhatikan. Ini adalah contoh dari teks berita, ya, kita bagikan. Baik, silakan. Ya, silakan baca teks berita tersebut dengan seksama, dengan teliti dan kritis. Sudah selesai membaca? Baik. Nah, setelah kalian membaca secara kritis, kira-kira muncul tidak di benak kalian pertanyaan? Kamu kira-kira apa nih yang menjadikan? Apa nih? Unsur apa kira-kira? Oh, unsur apakah ya? Apakah mangku alam? Apa tadi? Oh ya, ada nggak jawabannya di teks tersebut? Nah, itu berarti kalian ketahui ketika kalian membuat sebuah berita harus memuat unsur adik simba. Apa itu adik simba? Apa adik simba? A-nya apakah? Itu sudah dipelajari ya di kelas 10. Kemudian D-nya K-nya kapan? Kemudian C-nya siapa? Kemudian M-nya mengapa? B-nya nah, harus memuat unsur itu. Begitu ya, anak-anakku sekalian. Baik, selanjutnya. Kalian sudah membaca tadi teksnya. Nah, ini. Semua sudah paham? Bisa membuat teks berita? Kemudian ketika diminta untuk membuat video, memberitakan informasi yang kalian dapatkan, bisa? Nah, baik. Kita akan bagi kelompok. Dah, cukup. Sistemnya kita menggunakan secara online ya. Nanti yang diputar, yang dia mendapat yang namanya terpilih berarti itu masuk kelompok 1 ya. Kita dimulai dari kelompok 1 dulu. Baik, tolong diingat-ingat nanti yang masuk ke kelompok 1 itu siapa aja. Kita hitung mundur 3. 2, 1. Kita lihat. Nah, ini Adelia kelompok 1 ya. Baik, ini Adelia kelompok 1. Kita hapus. Kemudian berikutnya kita lihat. Kita putar lagi. Siapa dia? Masih kelompok 1 ya? Ranti. Baik. Ranti ada? Mana Ranti? Ya, Ranti. Ingat-ingat Ranti ya. Kemudian berikutnya kita lihat. Ini bagian kelompok 2. Kelompok 2 kita lihat. Eka Fitriani. Mana Eka Fitriani? Coba berdiri Eka Fitriani. Nah, Eka Fitriani ingat-ingat. Eka kelompok berapa Eka? Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Kita sudah bagi kelompok. Sekarang coba tadi yang terpilih kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa. Silahkan cari tempat kelompok kalian yang nantinya setelah dibentuk kelompok tadi kita akan membuat proyek yaitu sebuah teks berita. Ayo silahkan. Kira-kira. Silakan. Ya, pelan-pelan. Diingat-ingat tadi bagian-bagian kelompoknya. Bagian-bagian kelompoknya diingat-ingat ya, nggak apa-apa. Lucy tadi bagian kelompoknya di sini. Ayo di sini Lucy. Ya. Parul. Itu Parul. Lucy tadi kan kelompok. Ingat ya.
Sesuai dengan urutan. Kelompok 1 berarti ya. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan terakhir kelompok 6. Baik. Nah, semua sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing? Sudah. Baik, kalau sudah. Kalau sudah, Bapak minta perwakilan dari kelompok, silahkan ambil, ini amplop ya. Ambil amplop ke depan, nanti kalian akan mendapatkan struktur teks berita. Silahkan, diambil. 1 orang perwakilan. Perwakilan, ya silahkan. Silakan. Ya. Ambil. Baik. Perwakilan kelompok semuanya sudah mendapatkan amplop masing-masing? Sudah. Nah, itu setiap amplopnya. Dilihat ya. Sudah? Nah, di dalam amplop tersebut silakan coba dibuka amplopnya. Anak-anakku sekalian, semua sudah mendapatkan amplop. Kita akan membuat teks berita. Nah, sekarang tugas berikutnya ya untuk kalian, silahkan kalian berdiskusi, pilih tema yang akan dijadikan untuk teks berita, yang kemudian nanti setelah kalian membuat teks berita dan teks tersebut akan disampaikan di depan teman kelompok kalian, atau nanti kita, kalau kalian misalkan, Pak, saya mendapatkan teks beritanya atau mendapatkan informasi yang faktual itu di kantin misalkan ya. Saya mendapatkan informasi di sana, maka nanti akan proyeknya di kantin. Kalian menyampaikannya di sana. Jadi akhirnya nanti tadi setelah kita membuat teks berita, kita membuat apa lagi? Berupa buat apa? Video. Silahkan didiskusikan dengan teman-teman kalian. Gimana? Pasti ada informasi yang mau disampaikan nanti beritanya apa? Tentang apa? Ini Pak, berita tentang penjualan yogurt dari kimia yang sedang melonjak tinggi. Oh, itu berita terbaru yang hangat ini ya. Itu proyek awal juga ya? Iya. Oh, baik. Gimana? Ada kesulitan nggak? Yang ini bagaimana yang ini? Beritanya tentang apa? Mau mengangkat tema apa? Oh, dapat informasinya dari mana itu? Media apa? Dari YouTube kah? Dari Google. Oh, ya. Kapan itu terjadi? Masih baru nggak itu? Masih baru. Baik. Kalau ini gimana? Kalau ini tentang apa? Mau mengangkat tentang apa? Kantin sekolah. Kenapa kamu kok memilih kantin sekolah? Oh, banyak informasi. Baik, berarti nanti kamu membuat proyek videonya di kantin, gitu. Bisa nanti menyampaikannya. Ya, bisa membuat vlog dan lain sebagainya. Yang ini mau mengangkat tema apa? Persiapan upacara 17 Agustus di Istana Kepresidenan. Apa? Persiapan Upacara 17 Agustus di Istana Kepresidenan. Oh, kamu lihat beritanya di mana sih itu? YouTube. Ada di YouTube Ada. ya. Oh, karena menjelang 17 Agustus. Tahu kita akan memperingati hari kemerdekaan yang keberapa? Yang ke-78. Baik. Ya. Gimana, sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, coba melalui 1 orang perwakilan dari kelompok kumpulkan di depan teks berita yang sudah kalian buat. Ayo, coba. Silakan. Bapak akan periksa apakah teks berita yang diangkat sudah memuat struktur. Ayo, mana yang lain? Ya, ini sudah selesai. Ya, kita lihat kemudian selanjutnya, anak-anak sekalian, setelah membuat teks berita, kalian harus membuat videonya. Karena itu bagian dari capaian pembelajaran. Tadi di awal tadi bahwa peserta didik mampu memberitakan atau menginformasikan baik melalui video maupun melalui gambar gitu ya. Nah, jadi kalian nanti bisa, Pak, boleh nggak saya membuat vlog? Boleh, silakan. Anak-anakku sekalian, sebelum kita terjun ke lapangan atau membuat proyek, coba sampaikan dulu di depan teman kalian, di depan kelompok yang lain, kalian mau mengerjakan proyek apa. Jadi biar nanti teman-teman kalian juga tahu. Kemudian, apa sih yang mau kalian gali informasi tersebut yang mau disampaikan kepada para pembaca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasca Saputra, perwakilan dari kelompok 3 akan mengangkat
materi berita tentang jajanan hits yang ada di sekolah SMK Negeri 1 Cikampek, yaitu yogurt. Yogurt. Oh, kenapa kamu kok mengangkat tema itu? Soalnya ini produknya penjualannya lagi naik daun, serta ini hasil produk dari jurusan kita sendiri gitu Pak. Bagus ya. Gitu. Jadi berarti berita itu masih hangat ya, Pak. Dan pastinya menghibur. Baik, kemudian kelompok 1. Gimana kelompok 1? Silakan. Silakan. Kayak siapa? Rizka. Berdiri Rizka. Sampaikan ke teman-teman di depan. Ke sini. Menghadapnya ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Milani akan memperwakilkan kelompok 1. Kami akan mengambil tema tentang persiapan upacara 17 Agustus di Istana Kepresidenan. Nah, rencananya itu persiapan upacara peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia akan digelar hingga pukul 6 sore pas tanggal 17 Agustus nanti. Sudah? Sudah, Pak. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah membuat teks berita yang dimana teks berita itu tersebut harus ada syarat-syaratnya. Jadi minimal ada 4 paragraf, setiap paragrafnya terdiri dari 3 kalimat. Jadi nanti kamu membuat, tadi sudah ya, semuanya ada yang kurang dari 4 paragraf, bahkan ada yang lebih ya. Kemudian 1 paragraf ada yang kurang dari 3 kalimat. Ini 1 paragraf berapa kalimat? Sampai berapa kalimat? Kelompok 3. Oh, banyak ya. Baik. Nah, baik. Ada pertanyaan tidak untuk kelompok yang tadi presentasi? Oh, silahkan. Nabila. Saya mau izin bertanya ke kelompok 3. Ya. Kedepannya itu kira-kira prospek buat produk yogurt ini gimana? Baik, kelompok 3. Ada yang bertanya nih. Prospek kedepannya tentang produksi yogurt ini bagaimana? Silahkan dijawab. Oke, baik, izin menjawab. Saya yakin produksi yogurt itu prospek kedepannya bakal terus mengalami peningkatan, mengingat karena banyaknya pesanan dari setiap warung ataupun dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Cikampek. Woi, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fasya Saputra. Di sini saya akan memperkenalkan produk dari Kimia Analis. Ya, ini namanya CM Food. Ini adalah produk dari Kimia Analis, yaitu berupa yogurt yang memiliki beberapa rasa seperti anggur dan stroberi. Produksi yogurt ini sudah berjalan selama 1 minggu, dan selama 1 minggu ini mengalami peningkatan pemesanan yang sangat besar, dan saya yakin akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Ete semua, nama saya Kusdedeva Imelda, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan membawakan berita tentang kantin sekolah. Kang Ete tahu gak sih di kantin sekolah itu ada apa aja? Nah, sebelumnya kantin sekolah ini merupakan fasilitas dari sekolah kita. Di kantin sekolah ini banyak menu jajanan yang Kang Ete pasti bakal suka. Ayo ikutin. Nah, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, kita sudah ada di akhir pembelajaran. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Nah, baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan kita hari ini adalah pembuatan berita yang inovasi dan menghibur. Tadi kalian sudah membuat teks berita, kemudian sudah membuat video, ya. Sehingga kalian dari situ sudah mendapatkan wawasan yang luas, yang lebih luas dibandingkan tadi sebelum membuat teks berita. Nah, itu ya. Jadi kalian semua ketika membuat teks berita, agar berita tersebut dinikmati dan diminati oleh khalayak banyak, maka berita yang disampaikan harus inovasi, menarik, yang masih hangat gitu ya. Baik, anak-anak sekalian, coba yang belum selesai, yang tadi masih ada kekurangan pembuatan teks beritanya, silahkan dilengkapi. Ya, silahkan dilengkapi. Kemudian ejaannya, apakah sudah memuat
Apakah sudah memuat unsur 5W1H, tadi adik Simba tadi, silahkan diperbaiki dulu. Sudah semua? Sudah. Baik, anak-anakku sekalian. Di akhir kegiatan ini, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tidak hasil kegiatan pembelajaran kita hari ini? Silakan Jakia. Bagaimana Jakia? Ya, baik. Tepuk tangan untuk Jakia. Baik, bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Melelahkan? Melelahkan. Lapar nggak? Kalau lapar nanti jangan lupa membeli yogurt produksi kita. Ya, yogurt ya, baik. Nah, di akhir kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita tutup kegiatan ini bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.